Selamat datang kembali di perkuliahan Matematika Keuangan. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan berbicara tentang pemodelan matematika mengenai bond, di mana kita masih berada di chapter 9. Nah, pada khususnya kita akan berbicara tentang callable bonds, ya, 9.2. Itu adalah suatu karakteristik dari bond, dan ini mungkin saya akan kasih sedikit introduction, di mana callable bond itu mirip ketika seseorang itu misalkan mempunyai hutang yang dicicil setiap bulannya selama suatu periode waktu, misalkan 10 tahun, dan ketika sebelum 10 tahun ia ingin membayar lunas hutangnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan callable bond ya. Nanti kita akan bahas dengan detail mengenai hal ini. Jadi topik kita ini adalah kita ingin mengetahui kapan suatu perusahaan itu mengatakan lebih baik bondnya di call atau tidak gitu ya. Jadi, tapi sebelumnya di sini saya akan kasih suatu introduction. Jadi, bond itu bagi si perusahaan penerbit bond itu adalah seperti sebuah pinjaman di mana kupon yang diberikan setiap 6 bulan tersebut itu adalah interest only payment. Ya, jadi bondnya tidak dibayar, hutang utamanya tidak dibayar, tetapi kuponnya itu adalah sebagai payment dari pinjaman tersebut, tapi yang untuk membayarkan interestnya saja. Nah, ketika bondnya itu dijual at premium, setiap kupon itu adalah tidak hanya interest, tapi juga ada prinsipalnya ya, seperti yang kita sudah bahas di tabel amortisasi kemarin gitu. Tetapi kalau bondnya itu dijual at discount, maka setiap kupon payment itu adalah interest only payment, walaupun itu tidak cukup ya. Oleh karena itu emang bondnya kan prinsipalnya selalu naik ya. Mungkin Anda pernah mengerjakan tabel amortisasi ketika bondnya itu dijual at discount. Nah, kemudian di sini kita akan bahas poin 3. Di poin ketiga itu adalah ada beberapa tipe bond yang disebut dengan callable. Callable itu artinya si perusahaan penerbit bondnya itu bisa membayar hutangnya, bisa membayar atau bisa meredeem bondnya itu sebelum waktunya gitu. Misalkan waktunya 2 tahun, dia sebelum 2 tahun atau pada saat 1 tahun dia ingin melunasi hutangnya, melunasi bondnya itu. Nah, ini sama seperti ini ya. Jadi mirip dengan membayar hutangnya lebih awal gitu. Nah, ada suatu ketika di mana callable bond itu menguntungkan dan ada suatu ketika callable bond itu tidak menguntungkan buat si perusahaan penerbit bond, dan kita ingin menyelidiki kapan kita bisa meng-call bondnya itu atau kapan kita tidak bisa. Semoga cukup jelas ya ini tentang callable bond ini. Pada slide ini saya ingin menjelaskan beberapa tipe tentang callable bond ya. Nah, jadi pada intinya yang ada di pasar ada kebanyakan adalah 3 ini nih ya. Jadi ini European option, Bermuda option, sama American option. Nah, di sini dikatakan option karena ini adalah sebuah pilihan bagi si perusahaan penerbit bond. Nah, jadi itu adalah sebuah pilihan apakah dia ingin meng-call bondnya atau tidak ya. Nah, sementara tipe-tipe bond di sini European, Bermuda ataupun American itu tuh adalah terkait dengan kapan si bond tersebut bisa di-redeem atau bisa di-call. Ketika kita berbicara tentang European option, itu hanya berbicara tentang one specific date ya. Nah, jadi setelah specific date itu berlalu, ya perusahaan itu tidak bisa lagi punya option untuk meredeem bondnya gitu ya. Kemudian ada tipe lagi berikutnya yaitu Bermuda, di mana Bermuda itu disediakan ini ya, multiple specific date, di mana si perusahaan penerbit bond dapat memilih ya, boleh nggak mau, tapi dia bisa memilih untuk meredeem bondnya atau membayar hutangnya lebih awal. Nah, kemudian kalau American option adalah sebuah range of dates ya. Nah, biasanya range of date itu pertama bondnya itu di freeze selama beberapa periode, jadi bond itu tidak callable selama beberapa periode, tapi setelah suatu periode bond itu bisa callable sampai bond tersebut tuh expired. Nah, ini dijelaskan sebenarnya di poin keempat, di mana pada opsi Amerika ini
ada bond tersebut seolah-olah di freeze atau di lockdown ya. Jadi kita tidak bisa, si perusahaan penerbit bond tidak bisa meredeem bondnya, tapi setelah itu bisa di redeem kapanpun si perusahaan itu mau ya, setelah tanggal tersebut gitu, sampai bond tersebut expired. Nah, kemudian ketika si perusahaan penerbit bond ingin meredeem bondnya atau melakukan mengcall bondnya, tentu saja ada sebuah harga yang harus dibayar, dan ini disebut dengan premium ya. Jadi the call premium. Nah, nanti ini akan kita tinjau sebagai sebuah perhitungan apakah perusahaan tersebut menguntungkan untuk meredeem bondnya lebih early atau enggak gitu ya. Karena ada call premiumnya ini. Selanjutnya kita akan berbicara tentang contoh. Jadi saya akan membahas sebuah contoh untuk mengilustrasikan mengenai callable bond. Kapan callable bond itu, kapan perusahaan penerbit bond itu memutuskan untuk memanggil bondnya early atau tidak gitu ya. Nah, kasus yang sama itu akan kita bahas di sini. Kasus yang sama yang seperti yang kita pernah pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi ada sebuah perusahaan membutuhkan modal baru dan mereka menerbitkan ini ya, 10.000 bond. Masing-masing bond redemption value-nya adalah 1.000 ya. Kemudian kupon rate-nya 6%, nominal rate-nya convertible semi-annually, berarti di sini R-nya adalah 3%. Nah, kemudian diketahui bond tersebut jangka waktunya 2 tahun ya, dan market rate-nya 4%, lagi-lagi convertible semi-annually, berarti J-nya itu adalah 2%. Dan di sini kita lihat bahwa R lebih besar dari J, berarti bond tersebut dijual at premium ya. At premium. Nah, kemudian ada satu informasi tambahan bahwa katanya bond tersebut itu dapat di call ya, atau dapat di redeem early 1 tahun setelah bond tersebut diterbitkan ya. Berarti ini adalah opsi Amerika ya. Jadi American option gitu, karena ada specific date-nya itu. Jadi saya gambar diagramnya terlebih dahulu ya. Nah, pembayaran kupon pertama di sini 30 datangnya dari 3% dikali ini ya, face value-nya yaitu 1.000, yaitu 30. Nah, ini adalah kupon kedua, kupon ketiga, dan kupon keempat plus redemption value-nya ya. Nah, kemudian bond tersebut dapat di call setelah 1 tahun setelah, berarti bisa di call di sini, bisa di call di sini, atau kalau di call-nya di 2 berarti tidak di call sama sekali ya, if not call gitu. Berarti dengan kata lain, if not call ya, bond price-nya itu adalah if not call, itu berarti kita ada di opsi ini nih ya. Berarti kita harus membayar 30 kupon rate-nya, kuponnya harus dibayar 4 kali ya. Ditambah 1.000 kita bawa ke sekarang ya. Sekarang posisi sekarangnya masih di 0 sih. 4 ya. Dan ini nilainya adalah 30, 1 per J, 1 min V pangkat 4, ditambah 1.000 V pangkat 4, dan ini nilainya sudah kita hitung sebelum-sebelumnya, yaitu adalah 1038,07. Nah, sampai sini semoga cukup jelas ya. Jadi kita ada di sebuah opsi di mana bond tersebut tuh tidak di call sama sekali atau tidak di redeem early. Nah, sekarang opsi kedua, bond tersebut di redeem di sini nih ya. If call at t equal 1 ya. Nah, kita coba hitung bond price-nya. Berarti kalau di redeem di 1, kita harus melakukan 2 kali pembayaran ya. 30 kupon, kuponnya itu kita bayar 2 kali ya, 30 A2 ditambah 1.000 V2 ya. Jadi karena ketika kita meredeem bondnya, berarti kita harus bayar 1.000, bayar redemption value-nya juga di situ gitu. Berarti ini adalah nilainya adalah 1.019,42 ya. Kalau di call atau di redeem early di tes sama dengan 1. Nah, kemudian ada option lagi, if call ya, at T sama dengan 1,5 ya. Nah, berarti di sini nih. Nah, berarti
bond value-nya atau bond price-nya itu adalah kita harus bayar kuponnya itu udah 3 kali ya. Nah, ditambah 1000 redemption value-nya, di redemption value-nya kita bawa ke sekarang ke T sama dengan 0, berarti V pangkat 3 ya. Dan ini nilainya adalah 1028,84 ya. Nah, ini tolong nilai-nilai ini Anda coba cek sendiri, disamakan dengan apa yang saya dapatkan pada slide ini. Namun, point of the story-nya di sini saya ingin menunjukkan bahwa lebih untung buat kita itu adalah perusahaan penerbit bond untuk meng-call bond kita gitu ya. Jadi bondnya itu kita redeem early gitu ya, karena value-nya itu paling rendah dibandingkan yang lain gitu. Jadi kita lebih untung sebagai perusahaan penerbit bond gitu ya. Nah, ini terjadi ketika bond tersebut itu at premium gitu ya. Nah, kebalikan ketika bond tersebut at discount yang akan kita bahas di working example berikutnya.